keindahan alam yang begitu menawan, terdapat suatu tempat yang bersejarah, salah satunya di Desa Ketangga, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur. Desa ini merupakan wilayah yang kaya akan nilai budaya dan sejarah. Dan di desa ini terdapat beberapa tempat yang menjadi saksi peninggalan sejarah, di antaranya Masjid Pusaka, Gedeng Raja, Makam Surya Lebe, Makam Prabu Rangkasari, Makam Mami Raja, dan jejak telapak kaki kuda sang raja. Masjid Pusaka merupakan masjid kerajaan Selaparang yang terletak di Dusun Otak Desa, Desa Ketangga, Kecamatan Suela. Masjid ini dulunya dikenal dengan nama Masjid Tua. Masjid ini menyimpan cerita panjang tentang keteguhan dan spiritual masyarakat. Kini, bangunannya berdiri kokoh dengan ukuran lebih besar menggunakan bahan yang lebih kuat, seperti beton dan keramik. Masjid Keramat Pusaka bukan sekedar tempat ibadah, tetapi juga sebagai simbol sejarah, spiritualitas, dan semangat kebersamaan masyarakat Ketangga hingga saat ini. Masjid ini tak megah seperti yang lain, tapi setiap sudutnya menyimpan cerita di masa lalu, dibangun dengan semangat dakwah, dijaga dengan niat ibadah. Nah, kita sekarang berada di Masjid Pusaka. Mungkin Bapak mendengar kata pusaka itu bagi sebagian banyak orang, mungkin mereka bertanya-tanya, apa makna dari kata pusaka itu, Pak? Mungkin Bapak bisa jelaskan ke kami. Ya. Terima kasih. Pertama saya akan bercerita sedikit. Pada awalnya masjid ini dibangun oleh para wali yang berasal dari Baghdad dalam rangka penyebaran agama Islam. Masjid ini pada awalnya bernama Masjid Darul Falah, yang dikenang atau dijuluki Masjid 44. Dikatakan Masjid 44 konon ini cerita turun-temurun itu. Kenapa dijuluki Masjid 44? Karena masjid ini dibangun ke-44 di dunia. Itu cerita turun-temurun yang kami diceritakan oleh para leluhur kami di sini. Nah, seiring dengan perkembangannya masjid ini sebagai tempat penyebaran atau mengkadar generasi muda dalam upaya dakwah kala itu, dan sering dipakai oleh Raja Selaparang untuk berbicara masalah agama. Dan kalau dia berbicara masalah pemerintahan, maka dia akan berbicara di Gedeng Raja. Namun kalau masalah agama, dia akan berbicara di masjid. Seiring dengan itu, setelah musnahnya kerajaan Selaparang, maka masjid ini disebut dengan Masjid Pusaka. Kenapa dikatakan Masjid Pusaka? Karena dia mengandung sejarah bagaimana peradaban, bagaimana perjalanan penyebaran agama oleh para dai-dai atau para wali yang berasal dari Baghdad, dan masjid ini digunakan oleh Raja Selaparang sehingga dikatakan Masjid Pusaka.
Dan pusaka diartikan oleh masyarakat kita di sini adalah pusaka adalah pusat sejarah kerajaan besar Selaparang itu. Makanya di dinding, di tembok ditulis Masjid Pusaka Tetangga Selaparang. Jadi peninggalan raja besar kita, Raja Selaparang itu Masjid Pusaka ini. Nah, uniknya di dalam masjid itu terdapat batu yang berasal dari Baghdad yang dibawa para wali sebagai simbol arah sholat. Masjid ini kan sebagai salah satu saksi peradaban Islam. Kemudian masyarakat di sini apakah ada tradisi atau upacara yang dilakukan sebagai bentuk menjaga nilai-nilai yang ada di masjid ini, Pak? Ya, perlu saya ceritakan dulu bahwa masjid ini dengan masjid yang lain beda, ya. Jadi Masjid Pusaka Peninggalan Raja ini di hari-hari tertentu dibuka secara umum. Kalau sholat jamaah 5 waktu, dia akan sholat di teras, ya. Tetapi jika hari Jumat karena tidak menampung jamaah sholat, maka dia akan buka di bagian dalam. Dan pada saat hari-hari besar, termasuk hari-hari raya. Nah, kepercayaan masyarakat kita di sini adalah kenapa tidak dibuka secara luas, ya, tiap hari di dalam dan di luar, karena para wali-wali Allah itu dipercayai oleh masyarakat kita di sini setiap saat datang sholat. Maka untuk mereka itu di dalam dia sholat, tapi memang sih tidak bisa kita lihat secara kasat mata, tapi orang-orang tertentu yang bisa teropong gaib itu mampu melihat para wali-wali Allah itu setiap 5 waktu akan datang sholat di tempat ini. Makanya di bagian dalam itu ditutup dia untuk sholat 5 waktu, kecuali pada hari Jumat dan hari-hari besar seperti hari raya dibuka. Nah, masalah tradisi memang ini unik di desa kita untuk mempertahankan ajaran dan budaya masa lalu, terutama pada saat bulan puasa ada istilahnya adat buka Quran. Nah, tidak seperti masjid yang lain langsung tadarusan pada malam pertama memakai Al-Quran yang sudah banyak yang tercetak atau ada di masjid. Tapi di sini ada Al-Quran tua bertulis tangan yang dulu disimpan di masjid, tapi karena keamanan maka disimpan di rumah mangku. Itu yang dibuka dulu oleh para kiai atau oleh para pemangku, itu dibaca dulu Quran pusaka ini, baru diikuti dengan tadarusan pada malam-malam seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua, di sini juga sering dipakai acara selamatan. Kalau ada hajat dipakai seperti akikah, ada hitanan. Nah, karena itu dipakai seperti itu, maka pada bulan Maulid kami biasanya mengadakan di sini Maulid adat. Nah, Maulid adat inilah yang seluruh masyarakat kita mulai membuat ritual-ritual. Nah, seperti membuat ancak belik namanya, terbuat dari bambu, ada dari tebu, dan di dalam ancak itu dihidangkan makanan-makanan yang akan nanti setelah didoa-doa baru akan kita konsumsi bersama dengan tamu-tamu yang diundang. Nah, ada perayaan sebelum acara maulid besar itu atau maulid adat itu, pada sehari sebelumnya itu akan terjadi pembersihan benda-benda pusaka, artinya dikeluarkan benda-benda pusaka itu, lalu dibersihkan kembali, dirawat dan disimpan kembali.